Serangan udara Israel yang menargetkan petinggi kelompok Hamas terus diperluas. Dalam serangan baru yang dilancarkan ke Qatar, Selasa 9 September 2025, militer Tel Aviv menargetkan para pemimpin Hamas, termasuk Khalil al-Hayya. Hamas melaporkan pejabat mereka yang berada dalam tim negosiasi gencatan senjata selamat dari serangan tersebut. Serangan semacam ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Israel telah berhasil melancarkan serangan mereka dan menewaskan sejumlah pejabat tinggi Hamas. Lantas, siapa saja pejabat Hamas yang menjadi korban serangan Israel sejak Perang Pecah 7 Oktober 2023? Simak selengkapnya dalam video berikut. Tiga bulan setelah perang berkecamuk di Gaza, pejabat senior Hamas Saleh al-Arouri diklaim tewas pada awal Januari 2024. Al-Arouri tewas dalam serangan pesawat tak berawak di pinggiran selatan Beirut Dahiyeh, basis Hizbullah. Kantor berita negara Lebanon melaporkan, serangan itu menghantam kantor Hamas dan menyebabkan 6 orang tewas termasuk Al-Arouri. Hamas selalu mengonfirmasi kematian wakil Biro Politik Hamas tersebut. Kelompok Palestina ini menyebut kematian Al-Arouri sebagai pembunuhan pengecut oleh Israel. 2 bulan usai tewasnya Al-Arouri, tepatnya akhir Maret 2024, Tel Aviv mengklaim menewaskan komandan senior Hamas Marwan Issa. Juru bicara militer Israel mengatakan Marwan Issa tewas dalam serangan di jalur Gaza. Laksamana Muda Israel Daniel Hagari mengatakan pihaknya telah memeriksa semua informasi intelijen dan mengklaim Marwan Issa tewas dalam serangan yang dilancarkan IDF. Namun, saat itu seorang pejabat Hamas mengatakan biro politik kelompok ini belum menerima bukti terkait Issa sebab perang di Gaza masih berlanjut. Pejabat Hamas selanjutnya yang tewas di tangan Tel Aviv adalah Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh. Haniyeh tewas dibunuh di Teheran saat menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian akhir Juli 2024. Ia tewas bersama pengawalnya di rumah yang ditinggali di Teheran. Haniyeh telah menjadi salah satu tokoh Hamas yang menjadi incaran sebab diduga menjadi dalang serangan 7 Oktober. Kematian kepala politik Hamas ini pun dinilai menjadi pukulan telak bagi kelompok Palestina. Usai kematian Haniyeh, kursi kepala politik Hamas diduduki Yahya Sinwar. Sinwar pun menjadi target utama Israel dalam setiap serangannya di jalur Gaza. Sinwar disebut sebagai simbol perlawanan bagi kelompok satu ini. Namun, belum lama ia menjabat sebagai kepala biro politik Hamas, Yahya Sinwar tewas dalam serangan Israel di Gaza Oktober 2024. Militer Israel mengatakan Sinwar telah teridentifikasi secara positif tewas dalam serangan di Gaza. Hamas pun mengonfirmasi kematian pemimpin barunya tersebut. Belum puas, Tel Aviv terus berupaya menghabisi semua pentolan Hamas yang tersisa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya mengumpulkan para petinggi keamanan dan mengesahkan serangan presisi terhadap para pemimpin Hamas. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam pidatonya Selasa 9 September 2025. At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations and authorized a surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas. These are the same terrorist chiefs who planned, launched, and celebrated the horrific massacres of October 7th. Militer Israel telah melancarkan serangan udara mereka ke wilayah Qatar Selasa 9 September 2025. Serangan itu menargetkan para pemimpin Hamas yang berada di Doha untuk perundingan gencatan senjata. Sosok pejabat senior Hamas Khalil al-Hayya
disebut menjadi target utama serangan Tel Aviv di Doha. Namun, dalam pernyataan resmi di Doha, Hamas mengatakan para pemimpin utama mereka selamat dari upaya pembunuhan Tel Aviv. Namun, 6 orang termasuk putra Al-Hayya dan salah satu ajudannya, serta seorang perwira Qatar, tewas dalam serangan tersebut. Hamas mengatakan serangan itu bertujuan untuk menggagalkan gencatan senjata dan perundingan pertukaran tahanan. Menurut Hamas, apa yang dilakukan Tel Aviv menunjukkan sifat kriminal pendudukan dan keinginannya untuk merusak peluang mencapai kesepakatan. Qatar pun mengecam serangan Israel di tanah mereka. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengatakan, serangan itu dinilai mengganggu keamanan dan stabilitas regional. الهجوم الإسرائيلي اللي تم اليوم على أرض قطر يعني لا نستطيع أن نسميه إلا بإرهاب دولة يمارسه شخص مثل نتنياهو في سياق هذه السياسات الممنهجة ومحاولاته المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي هي فقط رسالة واضحة للمنطقة ككل، وهذه الرسالة تقول أن هناك لاعب مار في هذه المنطقة وهناك عربدة سياسية مستمرة في هذه المنطقة وانتهاك لسيادة الدول. نتنياهو بنفسه صرح بأنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. هل هذه الرسالة بأنه سيعيد تشكيل الخليج أيضا؟ Qatar disebutnya tidak akan menoleransi pelanggaran apapun terhadap kedaulatan atau integritas teritorialnya. Israel sejak lama menyatakan tak akan berhenti melancarkan serangan mereka sampai Hamas mau membebaskan sandera dan melucuti senjata mereka. Selain itu, di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu, Israel berjanji akan menghabisi semua tokoh kelompok Palestina tersebut. Namun, apa yang dilakukan Tel Aviv telah memicu meningkatnya perang di daerah kantong Palestina. Meski perundingan damai terus berjalan, kata sepakat mengakhiri perang belum tercapai. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.